Oke, semoga sehat-sehat ya dan diberikan sebuah nikmat rezeki. Amin. Sebelumnya saya selaku MC pada hari ini ingin memperkenalkan diri. Ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Ardian Saputra. Saya mahasiswa Telkom University, prodi S1 Teknologi Informasi, angkatan 2019 Fakultas Informatika. Saya berasal dari Jakarta dan saya juga kader Alphard Fakultas Informatika. Oke, sebelum memulai acara, aku mau kita semangat sama-sama dong. Mumpung hari ini bertema hati, saat aku ngomong ketan hitam perisan, nanti kalian jawab ya, hati-hati dengan hati, maka hati yang tersakiti harus diimbangi oleh hati yang bersih. Oke? Oh, kalau misalnya belum paham, nih di chat ya. Nah, mangga bisa open mic semuanya. Nanti aku ngomong ketan prison, nanti kalian jawab hati-hati dengan hati, maka hati yang tersakiti harus diimbangi oleh hati yang bersih. Yuk, mangga, teman-teman bisa open mic. Oke, udah siap belum? Halo. Insya Allah siap, Kak. Oke. Ketan hitam prison. Hati-hati dengan Hati-hati hati. dengan hati, maka hati yang tersakiti harus diimbangi oleh hati yang bersih. Oke. Masya Allah banget ya, semangat banget nih teman-teman di sini. Hari ini kita akan melaksanakan ketan hitam hari kedua. Acara ketan hitam ini dilaksanakan 3 hari. Nah, pada malam ini yang kedua, jadi teman-teman harus mengajak lagi ya teman-temannya dari sekarang agar malam ini lebih rame lagi. Yuk, ajak teman-temannya, aku tunggu ya. Oke, untuk hal perlu diperhatikan di acara ketan hitam malam ini, yang pertama, akhwat dilarang open cam selama acara berlangsung. 2, harap mute mic terkecuali jika ada kepentingan. 3, menjaga sopan santun ketika berbicara baik secara langsung atau melalui kolom chat. Yang terakhir, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Oke. Oke, kita lanjut saja ke acara inti, yaitu akan ada pembacaan tilawah oleh Saudara Bahar Tika. Untuk pembacaan tilawah, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Saudara Bahartika yang sudah membacakan tilawah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan suatu kenikmatan, ketenangan ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya akan ada sesi talk show yang dibawakan oleh moderator kita, Kang Fatur Rahman. Untuk sesi talk show saya persilakan Saudara Kang Fatur Rahman sebagai selaku moderator. Oke, bismillah. Tes. Suaranya ada kan? Yuk, ada. Oke, makasih buat MC yang udah membukakan acaranya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mungkin ini mau ngucapin selamat datang juga ya buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk menghadiri acara ini gitu kan. Kemudian perkenalan diri dulu kali ya. Bismillah, nama Ane Muhammad Fatur Rahman. Ane dari S1 Teknologi Informasi Fakultas Informatika. Apalagi? Udah kali ya. Langsung aja. Kita sebelum masuk ke acara inti Ane mau memperkenalkan pemateri dulu sebelumnya nih. Kayaknya teman-teman juga udah pada kenal siapa ya. Jadi nama pemateri untuk acara kita pada malam hari ini adalah Kang Arif Rahman Lubis. Kayaknya teman-teman juga udah pada kenal nih. Oh, Assalamualaikum Kang, udah ada di sini ternyata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat. Ini Ane panggil Akang aja nggak apa kan ya? Iya, panggil Akang aja. Oke, biar ada semangat mudanya nih, karena lagi membahas tentang perasaan, tentang cinta dan sebagainya gitu kan ya, tentang pengelolaan hati gitu. Yang biasanya teman-teman remaja nih yang kayak gini. Langsung nih, Ane mau bacain dulu. Jadi nama beliau adalah Arif Rahman Lubis. Beliau merupakan owner bisnis dari Teladan Publishing dan Surga Buku. Kemudian beliau juga merupakan seorang penulis buku. Waduh, banyak banget nih bukunya nih. Ada Keajaiban Cinta Rasul, ada Open Your Heart, Follow Your Prophet, ada Aku Menjemput Cinta, kemudian ada Aku Tersentuh Cinta, dan lain sebagainya nih. Banyak banget nih. Mungkin teman-teman juga udah ada yang punya kayak bukunya. Terus kemudian beliau juga merupakan founder media Teladan Rasul. Dan yang terakhir beliau juga merupakan seorang founder kajian Half Adin. Half Adin maksudnya apa? Oh, setengah agama, separuh agama. Oh ya, paham. Oke. Sip. Ya udah. Aduh, Ane jadi deg-degan nih. Banyak banget nih. Profilnya keren banget. Langsung aja kalau gitu Kang ya, untuk mempersingkat waktu kita nih pada malam hari ini. Nih Kang, jadi kita sebagai seorang remaja Kang yang memang lagi butuh bimbingan nih. Apalagi kita lagi di kampus gitu kan ya, ada pergaulan sesama jenis atau lawan jenis dan sebagainya. Menurut Akang itu gimana sih Kang ciri-ciri pergaulan yang ideal bagi mahasiswa gitu Kang? Melihat dari perkembangan zaman yang udah mulai atau udah terbuka, udah mulai bebas dan sebagainya gitu Kang. Mungkin langsung aja Kang. Iya Kang. Turun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Hatur nuhun Kang Fatur Rahman. Kang Fatur Rahman asli dari mana nih? Sunda? Iya, Ane Sunda, tapi Ane tinggal di Depok sih. Ane dari Sunda tapi. Oh, orang Depok. Iya. Dan teman-teman semua, alhamdulillah kita kali ini malam ini bisa sharing-sharing tentang bagaimana menjaga hati, khususnya
kaitannya di sini dengan hubungan antara seorang mahasiswa dan mahasiswi ya, antara laki-laki dan perempuan lawan jenis. Nah, bagaimana kalau ditanya yang di poin pertama, bagaimana pola hubungan atau pergaulan mahasiswa-mahasiswi yang ideal? Tentu saja teman-teman tadi kata Kang Fatur Rahman ya, saya dipanggilnya Kang saja karena biar mudah ngobrol sama mahasiswa. Saya juga sekarang mahasiswa Kang Fatur Rahman. Oh iya. Mahasiswa S2 tapi. S2. Mahasiswa S2. Ya, saat ini saya sedang berkuliah lagi di Sejarah Peradaban Islam di Bandung, di UIN Sunan Jati. Dulunya saya S1-nya di ITB, di Teknik Industri. Dekat sih Kang. Di ITB, di Teknik Industri. Ya, jadi teman-teman, bagaimana sih pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan mahasiswi? Sebenarnya dalam Islam itu pola hubungannya itu simpel saja. Kalau misalnya diaturnya itu di Al-Quran itu di surat An-Nur ayat ke-30-31, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan atau gadul basor ya, menjaga pandangan. Perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menutup aurat. Jadi kalau dari sini sebenarnya polanya itu simpel saja, bahwa kita itu menjaga pandangan kita, karena kata ulama seperti Ibnul Qayyim, pandangan mata itu yang awal segala sesuatu ya. Mata itu kita jaga, yang kemudian khususnya perempuan, laki-laki juga sebenarnya ada batas auratnya ya. Mayoritas ulama itu mengatakan batas aurat laki-laki ya di atas lutut. Perempuan tentu batas auratnya semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi menjaga aurat ini juga penting. Nah, idealnya itu seperti apa? Idealnya tentu saja yang bisa menyebabkan kita itu menjadi lebih produktif sebagai seorang muslim. Sebelum kita bahas mahasiswa, sebagai seorang muslim, yang disebut produktif itu ketika dia melakukan dua hal. Yang pertama itu produktif itu dia bisa baik ibadahnya, karena peran kita di dunia ini sebagai Abdullah atau hamba Allah, baik ibadahnya. Yang kedua produktif itu Kang ketika banyak manfaatnya. Karena peran kita juga di Al-Baqarah 30 itu sebagai khalifatullah, sebagai pemakmur bumi, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita untuk memaksimalkan ibadah kita, untuk memaksimalkan manfaat kita, dan terutama juga sekarang kalau misalnya sebagai mahasiswa tentu memaksimalkan perannya untuk belajar ya, belajar, ibadah, dan manfaat sama orang, itu bisa melakukan itu dengan bekerja sama, dengan komunikasi, tentu hal itu baik selama menjaga batasan-batasannya gitu Kang. Jadi hidup mahasiswa juga kalau misalnya dia saking takutnya ya, kemudian dia sendiri dari gedung kuliah ke kosan itu juga nggak ideal. Kenapa? Karena tadi tidak memaksimalkan ibadah, tidak memaksimalkan belajar, dan tidak memaksimalkan manfaat gitu. Jadi kita perlu untuk memaksimalkan diri kita belajarnya, berorganisasi, termasuk ya saya orang yang sangat merasakan pentingnya berorganisasi di kampus dulu. Yakinlah teman-teman, apalagi zaman sekarang ya, di mana gelar itu kadang-kadang bukan tidak relevan ya, sesuatu yang bukan satu-satunya gitu. Kadang-kadang di dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesional, dunia pengabdian kepada masyarakat, mental kita, karakter kita, tanggung jawab kita, dan termasuk kecakapan personal kita yang kadang-kadang itu attitude kita yang kadang-kadang itu lebih dibutuhkan gitu. Tapi tetap saja ilmu itu sangat penting gitu. Gitu Kang. Jadi maksimalkanlah bergaul, berorganisasi. Yang penting jaga koridornya, dan koridor itu nggak banyak-banyak gitu Kang. Oke, koridor yang dimaksud mungkin koridor tentang agama juga ya Kang ya? Iya, aja yang dibatasin koridor oleh dalam pola koridor agama. Maksimalkan bergaul aja intinya sih. Nih Kang, Ane punya cerita sedikit nih di teman-teman Ane yang dari asrama nih. Dulu Ane tuh SMA di asrama Kang. Dulu
asrama pesantren gitu kan. Kalau Kakang tahu mungkin Al-Kafi di Lido, kalau Tahu Kakang ya, tahu. pernah Pernah saya dengar ngisi kan ya? juga di Iya, situ. alhamdulillah. Oh, udah pernah ngisi juga di situ, Kang? Pernah dulu. Kapan, Kang? Kok aneh nggak pernah Berapa lihat? ya? 2017 gitu. 17. 2015 lah. 15 apa sekitar segitu. Sebelum saya ke Bandung. Dulu saya tinggal di Depok juga, Kang. Oh, gitu. Dekat UI saya Oh, tinggalnya iya, dulu. iya. Kayaknya Pernah ngisi. Gimana, Kang, kalau pas di Al-Kahfi di asrama? jadi saya tuh punya teman-teman gitu, Kang, yang alhamdulillah mereka tuh ibadahnya bagus, kemudian sholatnya rajin kan ya. Ketika memang waktu sholat mereka datang ke masjid. Beda tuh, Kang, sama kayak saya yang agak malas-malasan gitu. Karena apalagi Ya. waktu kelas 12 tuh, Kang, waktunya agak apa ya, bebas-bebas gitu deh, karena wali asrama tuh nggak terlalu merhatiin kita gitu. Jadi waktu wali asrama datang buat Fatur, ayo sholat subuh gitu kan. Saya biasanya cuman kayak lagi nggak enak badan, Pak. Saya suka gitu tuh, Pak. Kang, tapi Sering lagi nggak enak badannya ya? ya nggak enak badan gitu, pura-pura aja pokoknya lagi sakit gitu kan. Jadi nggak usah ke masjid gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya lulus tahun 2017 gitu kan, kemudian Allah memberikan hidayah pada saya. Kemudian saya mencoba untuk berhijrah dan memperbaiki keadaan, insya Allah istiqomah hingga sekarang. Masalahnya, Kang, teman-teman saya nih yang tadinya di asrama itu sebagai panutan, kemudian bahkan mungkin ya, halakohnya bagus, terus juga di asrama itu dipercaya sebagai murabbi gitu, Kang, buat anak kelas 7. Nah, itu ternyata pas keluar kok malah aneh-aneh nih kegiatannya, malah pada jalan sama akhwat gitu kan, pada pacaran, terus kemudian ada yang ngerokok dan sebagainya gitu. Kalau menurut Akang sendiri ini salah satu dari efek pergaulan juga bukan sih? Kayaknya efek pergaulan yang nggak baik begini menurut Akang seperti apa sih? Iya, Kang. Jadi ya ini saya juga terus belajar ya, karena sekarang saya sudah menjadi orang tua ya. Jadi yang saya pahami itu sebenarnya sebelum kita dibebankan dalam Islam itu kan ada taklif ya, ketika balik ya kita dibebankan, termasuk dalam aturan-aturan misalnya di pesantren, di asrama ataupun di rumah. Sebelum kita ada pembebanan, kita butuh untuk disadarkan dan dibuat cinta dengan agama ini gitu, Kang. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat itu pembebanan misalnya sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika di Madinah nanti kan Rasulullah itu hanya 10 tahun di Madinah. Itu pembebanan-pembebanan syariat kan. Tapi menyebabkan sahabat cinta itu sampai 13 tahun gitu. Cerita tentang surga neraka, cerita tentang bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang pertolongan Allah, pembelaan Allah, cintanya Allah gitu. Kasih sayangnya Allah dan segala macamnya. Jadi memang yang pertama ya untuk diri kita sendiri ya, pertama itu ketika kita mau berhijrah ya. Kalau saya sih tidak membahas detail ya, Kang ya, misalnya tentang yang di pesantren, dunia pesantren dan segala macam. Ini untuk kita aja teman-teman yang mahasiswa, ketika kita berhijrah jangan berpikir bahwa hijrah kita itu cukup di tataran syariat. Artinya kita itu oke, saya sekarang kalau muslimah sekarang kan seolah-olah ada tangga ya, Kang. Ada tangga bahwa oke, sekarang pakai kerudung dililit, kemudian hijrahnya nanti pakai kerudung jilbab besar, kemudian kerudungnya misalnya bercadar dan lain-lain, seolah-olah itu menjadi tangga gitu. Padahal sebenarnya kita butuh belajar lagi itu, misalnya apakah batas mana yang disebut syariat, batas mana yang misalnya yang disebut keutamaan. Tapi syariat itu penting, tapi yang jangan dilupakan ketika kita berhijrah itu adalah bagaimana menguatkan kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah, dan agama ini. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa memang ajaran agama itu membuat diri kita ini keren, membuat diri kita ini sukses, membuat diri kita ini bahagia gitu kan. Jadi kalau sekedar kita berhijrah, kemudian kita susuri jalan hijrah kita itu dengan proses-proses syariat tanpa kita menguatkan sisi akidah dan kecintaan kita, nanti ketika keadaannya berubah, lingkungannya berubah, atau bahkan tadi kalau bahasa Akang di pesantren,
ketika tidak ada lagi orang-orang atau faktor-faktor luar yang memaksa kita untuk melakukan itu, akan hilang jadinya. Makanya ini sebenarnya proses seperti ini proses yang panjang ya, proses yang butuh waktu. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman yang berhijrah, jangan gerasa gerusuk dan nggak perlu ekstrim gitu loh. Nggak perlu ekstrim, apalagi biasanya ya kalau berhijrah itu awalnya itu adalah ekstrim, semangat ya. Maksudnya ekstrim ini positif sebenarnya dalam semangat. Tapi kalau nggak hati-hati nanti akan gampang kecapean. Bahasa agamanya futur, ya kan. Nah kemudian yang harus dihati-hati juga adalah teman-teman menyalahkan orang lain, menyalahkan, menilai, sudah banyak mulai banget ya. menilai orang lain yang di luar dirinya, yang mungkin tidak seketat dirinya. Salah, padahal bisa jadi orang yang lain itu sudah sampai di titik keseimbangannya, misalnya kan dalam beragama misalnya, atau sampai di titik pemahaman, misalnya dia memahami tadi misalnya, oh ya yang disebut batasan aurat ini seperti ini gitu kan. Kadang-kadang kan kita misalnya ya ikhwan-ikhwan itu ada masa misalnya orang-orang itu melihat bahwa yang pakai jeans itu kayaknya kurang soleh, padahal sebenarnya batasan agama kan tidak ada batasan bahan gitu. Kayak saya sekarang pakai baju jeans gini kan soleh-soleh aja sebenarnya, harusnya kan orang pakai Alhamdulillah. kemeja lengan pendek soleh-soleh aja gitu kan. Iya. Kan batasan kita itu sebenarnya kita butuh tahu batasannya. Makanya dalam hijrah itu saran saya teman-teman, selain teman-teman tapaki syariat, tapaki juga kecintaan kepada Allah dan memang benar-benar terjuni ilmunya Kang gitu. Mungkin yang selama ini ya kalau saya bisa sampaikan, selama ini yang bisa bertahan di lingkungan yang baik itu misalnya tidak berpacaran, ketika di luar dia berpacaran, mungkin lebih ke faktor lingkungan yang mendukungnya Kang. Ketika lingkungan tidak mendukung, selesai. Padahal kalau misalnya dia dalami kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua misalnya ya, kemudian dia dalami ilmunya gitu ya tentang bagaimana seorang muslim itu bisa nikmat beribadah, bisa nikmat mendekat kepada Allah, bisa nikmat beragama, bisa sukses ketika dia disiplin. Nah, itu mungkin akan berbeda. Nah, efeknya memang agak bahaya Kang, faktor-faktor atau hal-hal yang kaitan dengan pola hubungan laki-laki dan perempuan ya. Saya karena sering ngisi tentang pranikah ya, tentang hal ini. Jadi saya ada di Instagram cukup banyak yang DM Instagram itu dikelola saya dan istri ya. Kemudian saya ada nomor WA untuk teman-teman yang bertanya dan lain-lain, itu dikelola saya yang istri. Cukup unik-unik lah Kang. Cukup ya mengerikan lah bahasanya. Karena pola hubungan itu kan mungkin kalau misalnya masih sebatas chat dan ini itu tidak kelihatan dampak langsungnya ya, tapi kan itu sebenarnya pintu pertama gitu, membuka pintu pertama untuk pintu-pintu selanjutnya. Setan, percayalah teman-teman, setan nggak akan cukup menggoda kita sampai titik itu gitu. Itu hanya pintu pertama. Gitu Kang, mungkin Kang yang bisa saya itu tanggapi ya terkait tadi. Iya. Emang sih Kang, kayaknya pergaulan udah mulai bebas. Ketika keluar, teman-teman yang biasanya rajin tiba-tiba kan hilang arah gitu. Bahkan sampai ada teman yang bawa, ini teman yang dulu waktu masih di asrama rajin banget nih ibadahnya. Tiba-tiba datang ke pesantren, balik mungkin sebagai alumni bawa akhwat gitu. Aduh, aneh kayak tapi gimana ya, udah nggak apa-apa. Itu bawa akhwatnya udah nikah belum? Belum Kang. Bahayanya itu. Maksudnya berani banget gitu Kang. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang bisa aneh selamatkan, dalam tanda kutip selamatkan gitu. Aneh coba bawa balik gitu kan, dan ternyata alhamdulillah ada beberapa. Tapi intinya masih banyak banget yang belum bisa aneh selamatkan lah bahasanya gitu kan ya. Terus gimana sih Kang kalau menurut Akang sendiri pergaulan antara ikhwan sama akhwat dalam pandangan Islam tuh? Iya, jadi teman-teman sedikit melanjutkan lagi ya tadi ya teman-teman, kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib itu kan ketaatan itu capeknya itu sebentar tapi nikmatnya itu sebenarnya selama-lamanya. Jangan dikira nikmatnya itu cuma pahala sama surga ya. Sebenarnya satu kebaikan itu mengajak kepada kebaikan yang lain teman-teman.
Kalau kita berbuat baik sama orang tua kita misalnya ya, pastikanlah pasti besok itu atau beberapa hari ke depan hidup kita itu akan lebih baik gitu. Kalau paling kerasa gini lah teman-teman. Kalau kita pagi ini bangunnya itu subuh ya, dan setelah itu tentu nggak tidur lagi ya, bangun subuh kemudian aktivitas dimulai dari pagi hari, memulai dengan berdoa. Kemungkinan kehidupan di kampus kalau misalnya kita ngampus hari biasa akan lebih teratur kan, terjaga gitu kan ya. Dibanding kalau misalnya kita bangun kesiangan atau nanti biasanya akan ada kejadian-kejadian. Jadi kebaikan itu walaupun dia sebentar capeknya, tapi manfaatnya itu panjang, bahkan bisa selama-lamanya. Dan keburukan maksiat, teman-teman, kita itu perlu selalu menakut-nakuti hati kita, Kang, untuk maksiat ini. Kalau kita belum bermaksiat, kita perlu untuk menakut-nakuti hati kita. Ini ya. Kalau kita belum bermaksiat, kita perlu menakut-nakuti hati kita. Kalau kita sudah terlanjur maksiat, kita perlu untuk meyakinkan hati kita bahwa ampunan Allah itu luas. Jangan dibalik. Kalau misalnya belum, jangan ingat-ingat ampunan Allah itu luas, nanti kita akan semangat untuk berbuat gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita takut-takuti. Jangan-jangan saya bisa mati hari ini, jangan-jangan kondisinya lain-lain. Termasuk teman-teman, kalau terkait maksiat ya, yang paling bisa kita pelajari laki-laki dan perempuan, teman-teman boleh buka nanti misalnya baca surat Yusuf. Ya, kisahnya surat Yusuf ini kan ini kisah yang terbaik kan, di akhir surat Yusuf ini ceritanya ini kisah yang terbaik. Banyak sekali pelajarannya, mulai dari kedengkian saudara, mulai dari pengasuhan orang tua, mulai dari ujian-ujian, termasuk bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Teman-teman kalau kita baca di surat Yusuf ayat ke-24, Allah itu menjelaskan perempuan yang jadi nyonya di rumahnya Yusuf ya. Saat itu mereka kan sudah berduaan tuh, rumah-rumah, pintu-pintu kan sudah ditutup kan teman-teman kan. Zulaikha, kalau beberapa ahli tafsir itu mengatakan Zulaikha itu, perempuan itu sudah berkehendak kepada Yusuf. Berkehendak itu ya berkehendak berzina gitu. Perempuan itu, dia sudah nutup semua pintu. Mereka berduaan. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nih teman-teman, ini perlu ditekankan. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Bedanya Nabi Yusuf itu adalah beliau nabi dan rasul, maksum, dijaga sama Allah dari dosa. Jadi teman-teman kita ini sebagai manusia biasa, remah-remah rengginang akhir zaman, jangan merasa diri kita sejago Nabi Yusuf yang dijaga langsung oleh Allah. Nabi Yusuf itu sudah berkehendak loh. Tadi kan jelas disampaikan oleh Allah, ini pengingat kita bagi laki-laki dan perempuan yang merasa kita nggak apa-apa Kang, nanti berdua-duaan kan. Ya saya insya Allah sholatnya baik Kang berdua-duaan. Nabi Yusuf kurang soleh apa gitu kan. Nabi Yusuf itu sempat berkehendak tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan jelas di sini. Nabi dan Yusuf berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ahli tafsir itu menyebutkan bahwa tanda dari Tuhannya itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa tafsiran. Yang pertama Nabi Yusuf itu seolah-olah melihat neraka. Yang kedua seolah-olah melihat wajah ayahnya persis di depannya Nabi Yakub dan sangat sedih wajah ayahnya. Jadi teman-teman kalau nggak punya perlindungan seperti itu, teman-teman mau bermaksiat tiba-tiba ada neraka di depan teman-teman atau wajah orang tua teman-teman, jangan coba-coba berdua-duaan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya godaan setan itu setan nggak akan berhenti dengan kita video callan, nggak berhenti dengan kita bioskopan, nggak berhenti dengan kita misalnya sentuh-sentuhan atau berciuman, tidak berhenti sampai manapun. Berhentinya sampai kita melakukan dosa besar, zina bahkan aborsi. Aborsi, Kang, data di Indonesia, Kang Teteh, data di Indonesia BKKBN tahun 2016 itu 2,4 juta kasus aborsi. 2,4 juta itu bukan 2,4 juta pelakunya ya. Karena aborsi itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kan, berarti pelakunya ada 4,8 juta. Benar kan? 4,8 juta itu 2%.
2% penduduk Indonesia. Masalahnya bapak kakek-kakek, nenek-nenek, dan anak bayi nggak mungkin melakukan aborsi. Jadi sebenarnya angkanya itu lebih tinggi dari 2% kalau kita katakan itu adalah anak mudanya. Misalnya anak mudanya itu 100 juta, berarti sekitar 4,8 berarti kan 5% tuh Kang. Angkanya besar sekali. Jadi kita jangan merasa bahwa proses kita menjaga diri kita dari maksiat itu adalah sesuatu yang main-main. Musuh kita ini kan setan, godanya dari segala arah gitu dia ini. Dia nggak akan berhenti kecuali dia berhasil menjerumuskan kita pada dosa besar. Makanya tadi yang disampaikan Akang tadi dari obrolan tadi penting tuh kita berusaha untuk cinta sama Allah. Termasuk penting juga untuk mengelilingi kita dengan orang-orang yang baik, Kang, gitu. Nah, tadi obrolannya apa, Kang? Pola hubungan ya, interaksi ya, Kang ya? Ya, kira-kira interaksi seperti apa sih, Kang, yang baik? Nah, pola interaksi tadi, Kang, yang pertama itu di surat An-Nur ayat ke-30-31, pertama jaga pandangan. Karena segala sesuatu itu mulanya dari pandangan. Ya, jaga pandangan itu ya kita gimana ya? Ini latihan ya, latihan. Bukan serta-merta teman-teman kalau jalan yang laki-laki sama perempuan ngeliatin lantai terus ya, atau ngeliatin tanah terus, Jalan bukan. dong. Kita tahulah batasnya ya, tidak melihat wajah, tidak melihat untuk menikmati gitu Kang. Tidak melihat untuk menikmati yang menyebabkan hati kita itu ada penyakit itu. Kalau kita tanya hati kita tahulah Kang ya batasannya. Iya. Jaga pandangan. Yang kedua jaga aurat. Ya, jangan perlihatkan aurat. Yang ketiga, jangan berdua-duaan karena itu kan secara syariat udah ada jelas ya bahwa dari Rasulullah. Kang, bagaimana Kang kalau misalnya butuh bertemu dan ini ya cari teman lah kan. Makanya sebenarnya kalau kita orangnya gaul itu, insya Allah nggak aneh-aneh gitu. Insya Allah justru yang khawatir ini kan yang gaulnya nanggung ya, yang gaulnya itu untuk setengah-setengah nanggung gitu, setengah-setengah. Yang selanjutnya, yang penting lagi Kang, yang kadang-kadang kita lupakan itu Kang adalah obrolan khususnya ya terkait lawan jenis itu, khususnya itu adalah yang terkait dengan amanah. Nah ini penting, obrolan itu yang kaitannya dengan amanah. Ya kalau misalnya kaitan tadi misalnya amanah acara di BEM dan segala macam ya nggak apa-apa. Yang penting kita jaga itu kaitannya dengan amanah. Amanah kerja kelompok ya tidak apa-apa, itu tentu ada obrolan. Di luar itu, sebenarnya kalau misalnya tidak ada amanah, banyak juga pertanyaan ke saya, Kang, bagaimana kalau bersahabat? Ya bersahabat sebaiknya ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pasti ada gangguannya di situ ya. Ada ya laki-laki perempuan orang ketiganya setan gitu aja, atau makhluk ketiganya setan, akan ada gangguan. Jadi laki-laki bersahabat dengan laki-laki, perempuan bersahabat dengan perempuan. Kalau misalnya interaksi lain ya tadi aja dijaga hal-hal tersebut. Yang paling penting sebenarnya tadi Kang, kalau kaitan dengan aurat dan lain-lain kan sudah kebayang. Yang paling penting tadi kita interaksi ketika memang ada amanah. Ketika ada amanah ya kita interaksi. Dan yang terakhir juga yang paling penting sebenarnya untuk ngecek Kang pola pergaulan ini kelewatan atau enggak. Sabda Rasulullah, kebaikan itu membuat hati kita tenang dan bahagia. Ya, keburukan itu adalah apa yang menggelisahkan hati dan kita takut kalau orang banyak itu mengetahuinya. Kira-kira gini teman-teman, kalau misalnya video call atau chatting ya ngegoda-goda, kira-kira kalau itu di capture kemudian dimasukin ke lambe turah, malu nggak itu kira-kira? Atau dimasukin ke story Instagramnya Alfat Telkom University, kira-kira malu nggak? Kalau malu berarti itu dosa. Karena hati kita itu udah tahu dosa itu hati kita gelisah dan kita malu kalau misalnya itu di capture dikasih tahu ke orang tua, capture kasih tahu ke guru, capture kasih tahu murabi, capture dikasih tahu ke seluruh Telkom University. Kalau Kang Fatur misalnya kaitan dengan amanah mau di capture masukin story juga nggak masalah kan? Telkom University kan nggak masalah ya kan, lagi ngobrolin amanah, misalnya amanah mengadakan acara malam ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada laki-laki sudah mulai nanyain udah sahur belum, ya kan? Kemudian udah sholat isya belum, jangan lupa gitu kan? Gamismu pagi ini sangat indah. Nah itu di capture pasti malu gitu. Jadi itu sudah jadi alarm lah sebenarnya dari sabda Rasulullah gitu Kang. Berarti emang
emang yang tahu tentang batasan-batasan itu sebenarnya hati kita sendiri juga ya Kang ya. Hati Jadi, kita sendiri mm, juga ketika jadi memang kitanya tadi ya berusaha untuk terus membersihkan hati kita. orang lain tuh bisa jadi nggak tahu gitu, tapi ya intinya hati kita nggak enak atau gelisah ya berarti itu salah gitu kan ya. Iya, iya kan. Benar-benar Kang. Nah, itu buat orang yang mungkin batasan-batasan supaya kita nggak terjerumus gitu kan ya. Nah, mungkin ada teman-teman kita nih yang udah nggak sengaja terjerumus gitu kan ya, kemudian udah mulai ada perasaan dan sebagainya. Menurut Akang sendiri, cara mengelola perasaan itu dalam Islam gimana sih Kang? Supaya nggak Sebenarnya terjerumus kalau lagi. sudah ada perasaan cinta ya. Jadi dalam Islam ini sebenarnya cinta itu kepada lawan jenis itu bukan sesuatu yang jelek atau buruk ya. Dia itu netral. Kalau bahasa Buya Hamka itu cinta di dalam hati itu seperti embun, Kang. Waduh, Embun ini kan baik ya, baik. netral. Nah, tinggal katanya bagaimana tanahnya, bagaimana hatinya kata beliau. Bagaimana hati orang-orangnya. Kalau tanahnya tandus, ya embunnya akan hilang. Bahkan nanti yang tumbuh itu rumput ilalang atau semak belukar. Tapi kalau dia di tanah yang subur, di sana ditanam bunga-bungaan, yang tumbuh adalah bunga. Jadi maksudnya rasa cinta ketika masuk ke dalam hati yang bersih, maka dia akan menyebabkan seseorang itu mendekat kepada Allah. Kalau dia tahu dia belum siap, maka dia akan menjaga dirinya. Ya, dia makin dekat sama Allah. Kata Dr. Syekh Yasir Qodi, jatuh cinta itu bukan haram. Falling in love isn't haram. Jatuh cinta itu nggak haram. What makes haram or halal itu apa yang kita lakukan dengan cinta itu. Nah ini teman-teman, apa yang kita lakukan dengan perasaan cinta itu. Ya kan? Jadi cintanya itu sendiri netral teman-teman. Teman-teman tidak akan sepemahaman saya ya, teman-teman tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perasaan. Teman-teman diminta pertanggungjawaban atas perbuatan. Ya kan? Mencintai seseorang itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mencintainya tidak bisa memiliki ya teman-teman yang tersiksa juga, ya kan? Mencintai sekarang memilikinya 10 tahun lagi kan tersiksa juga. Waduh. Makanya sabda Rasulullah, lam aro lil mutahabbaini mithlan nikah. Aku tidak melihat solusi bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Solusinya dalam Islam kalau memang sama-sama cinta, komitmen menikah. Kalau belum nikah sekarang, ya jaga diri, jaga hati, dan tidak perlu berkomitmen. Tidak ada komitmen lain, Kang, selain pernikahan dalam Islam itu. Gak ada komitmen yang diakui agama dan negara. Negara juga tidak mengakui komitmen selain pernikahan, kan gitu ya. Nah kemudian kalau belum siap menikah gimana? Kan ada sabda Rasulullah ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah siap nikah, sudah mampu ba'ah, mampu menanggung beban-beban pernikahan, maka menikahlah. Wa man lam yastati fa'alaihi bisaum. Kalau belum mampu maka puasa. Nah, kalau misalnya mampu nikah, teman-teman nikah. Makanya Rasulullah itu tidak mendorong kita nikah muda sebenarnya. Rasulullah itu mendorong kita nikah segera ketika mampu. Kalau sudah mampu, maka menikahlah. Kalau belum mampu, kita tidak didorong untuk segera menikah. Didorongnya tadi apa? Wa malam yastati fa'alaihi bisaum. Kalau belum mampu, didorongnya adalah berpuasa. Puasa itu kan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan menyebabkan batal. Termasuk juga puasa menjaga pandangan, kan itu puasa juga kan. Puasa itu juga menjaga perkataan, itu puasa juga. Puasa juga menjaga diri. Jadi kalau misalnya mencintai seseorang kemudian belum siap nikah, yang pertama dilakukan segera siapkan diri untuk menikah. Karena cinta itu sebenarnya kan omong kosong kalau misalnya tidak dibawa kepada pernikahan. Itu cuma gombalan dan kata-kata orang yang tidak berani sebenarnya kalau bagi saya itu. Yang kedua adalah kalau memang dalam proses mempersiapkan memampukan diri itu berpuasa. Puasa dalam arti berpuasa sebenarnya Kang, dan berpuasa menjaga diri. Karena puasa tadi kan jaga pandangan, jaga kata-kata, jaga pergaulan, jaga lain-lain. Mungkin gitu Kang. Dan kalau misalnya perasaan itu sudah mengganggu teman-teman, berarti teman-teman perlu mengalihkan karena itu sudah mengganggu dan merusak. Sabda Rasulullah,
mukmin itu dia meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Kan ada ya Kang, kadang-kadang orang mencintai itu sampai susah tidur, nggak bisa makan, nggak produktif gitu ya. Hanya memikirkan dan lain-lain, jadi perlu dialihkan. Manusia itu punya kemampuan untuk mengalihkan perhatian dan perasaannya sebenarnya Kang. Punya kemampuan untuk itu. Oke. Saya Gitu, Kang. jadi agak tertampar sedikit juga nih ya Kang ya. Baik, kita masih jomblo gitu kan ya, masih teman-teman di sini juga mungkin masih pada aduh. Iya. Mesti Ini banyak mayoritas tingkat berapa nih Kang? Pesertanya kan hampir 300. mayoritas Macam-macam. macam-macam sih. Ada Tingkat yang awal. dari tingkat 1, 2, 3 sampai 4 mungkin ada. Oh ya, sama ya. Semua ya, berarti Ya, semua insya Allah tingkat. semuanya ada. Mungkin ada tambahan lagi kali. Jadi kalau misalnya nih Kang, kita sebagai ikhwan nih, cowok-cowok nih yang udah Iya. siap tadi itu Kang, udah siap untuk menghalalkan gitu, menurut Akang sendiri kira-kira gimana ya Kang ya? Kalau misalnya kita ngasih memberitahukan perasaan kita gitu, itu dalam Islam tuh yang baik seperti apa sih Kang? Mengungkapkan perasaan gitu kan? Iya, teman-teman. Jadi kalau kaitan dengan perasaan ya, di satu sisi ada fitrah kita mengungkapkan memiliki perasaan tadi ya Kang ya. Ada fitrah kita mencintai. Pencinta itu kan netral ya. Tapi di satu sisi kita ada makhluk sosial, dan di dalam makhluk sosial seorang muslim itu dia ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa, contoh gini ya, saya ada kenalan, dia sudah sangat ingin menikah dengan seorang perempuan, tapi dia belum siap Kang. Efeknya adalah dia ngajak ta'aruf ya, kemudian setelah itu dia ngajak komitmen, khidbah, tapi dia belum siap. Dan orang tuanya belum siap mengizinkan dia untuk segera nikah. Efeknya adalah si perempuan dan keluarganya menunggu bertahun-tahun dengan ketidakpastian. Ya, di satu sisi mungkin secara syariat proses ta'aruf dan proses berhubungannya itu kan baik karena mereka misalnya ada yang mendampingi. Tapi kan kita nggak sekedar ta'aruf itu misalnya ada yang mendampingi, tapi di sana di satu sisi ada orang yang harus menunggu bertahun-tahun, ada keluarga yang menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan, gitu Kang. Jadi kita ketika punya perasaan perlu kita pandang berbagai sisi tadi, Akang dan Teteh. Jadi ini bukan tentang diri kita saja kan, perasaan ini bukan tentang diri kita saja. Ketika kita pendam pada diri, ini kaitannya dengan diri kita. Ketika sudah kita ungkapkan, ini kaitannya dengan orang lain. Pengungkapan itu bisa jadi sesuatu yang baik tadi kan. Jatuh cinta itu bukan haram. Jatuh cinta itu netral. Kata Syekh Yasir Qodhi, yang bikin halal dan haram itu ekspresinya atau sikapnya. Kalau kita mengungkapkan dalam artian kita memang siap untuk menikah, ya itu jadi sesuatu yang bernilai ibadah. Karena kita akan berta'aruf, ada yang mendampingi, proses pengenalannya menuju pernikahan. Tapi kalau kita mengungkapkan hanya sekedar egois kita saja, karena kita, kayaknya udah nggak sanggup nih menahan perasaan dalam hati, kita ungkapkan. Kemudian di satu sisi ada orang lain yang terombang-ambing perasaannya kan gitu kan, ketidakjelasan dan ini. Nah, ini kaitannya kita bisa jadi menzolimi orang lain, apalagi kaitannya misalnya kalau perempuan ya harus hati-hati, akang-akang nih yang laki-laki. Perempuan itu agak serius kalau kaitannya dengan ungkapan-ungkapan perasaan. Kalau dia nggak mau dia katakan enggak. Tapi kalau dia mau, kemudian ada sinyal-sinyal ungkapan tidak langsung, kode-kode maupun langsung, nah ini beda biasanya Kang dengan laki-laki. Efek sedih dan itunya bisa lebih panjang. Jadi kadang-kadang yang diungkapkan sedikit itu bisa jadi diceritakan kepada orang tua, itu panjang ceritanya. Kadang-kadang sampai keluarga besar, itu panjang. Jadi kita perlu sadar bahwa pengungkapan itu akan berdampak bagi orang dan keluarga orang lain, gitu kan. Jadi memang mesti jaga komunikasi tentang ini ya Kang, karena intinya nggak boleh mengungkapkan kalau emang kita belum siap gitu kan. Belum siap. Iya, sebaiknya memang nah, balik lagi teman-teman. Jadi keyakinan kita bahwa jodoh kita itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini kan masalah keyakinan. Kadang-kadang kan banyak yang ngomong gini juga ya Kang sama saya nanya.
Kang kalau nggak diungkapkan sekarang, misalnya dia diungkapkan atau diajak ta'aruf sama orang lain gimana Kang? Nanti nikahnya sama orang lain kan gitu. Saya Iya, juga iya. dulu sama Kang, pernah punya perasaan yang sama gini. Saya mau ngajak ta'aruf, ini calon istri saya sekarang jadi istri saya, ya kan. Saya minta Alhamdulillah. bantuan kepada senior saya. Senior saya tapi saat itu lagi sibuk Kang, lagi ke Batam, lagi kemana gitu kan, sibuk dengan bisnisnya. Saya bilang, Kang, kalau misalnya saya nggak dibantu sekarang, kalau misalnya ada orang lain yang ngajak ta'aruf duluan gimana Kang? Ini kan soalnya ahwadnya luar biasa gitu kan, kemungkinan banyak yang ngantri ini kan gitu ya. Jadi bahaya Kang kalau misalnya lama. Kata senior saya itu, akang saya itu gini, memang kamu kalau misalnya kita misalnya ya, kalau misalnya telat 1 hari menyampaikan hal ini, yakin bahwa karena telat itu dia menjadi jodoh orang. Gitu. Jadi teman-teman sama pertanyaannya. Memang kalau misalnya telat 1 bulan, telat 1 tahun, karena telat itukah dia jadi jodoh orang? Bukan. Bukan karena telat. Bukan karena kita tidak pacaran. Bukan karena kita menjaga perasaan, bukan. Kalau jodoh orang ya jodoh orang gitu loh. Berapa banyak orang ini kita bicara misalnya paling gampang artis ya. Artis itu pacaran 10 tahun, pacaran 7 tahun, putus 1 bulan nikahnya sama orang lain kan. Jadi Iya, bukan benar juga. masalah berapa lama teman-teman. Kalau misal sama kayak rezeki kan teman-teman. Kalau Allah, kita wajib nih untuk cari rezeki. Kita wajib untuk jemput jodoh. Tapi jodoh kita itu bukan karena kita telat nggak telat jadi nikah sama orang. Allah itu sudah ada jalan takdirnya gitu. Tapi kita wajib juga untuk menjemputnya. Gitu kan. Jadi nggak ada ruginya untuk menahan perasaan, untuk tidak mengungkapkan sebelum kita siap, Kang. Sebelum kita memang siap untuk menjemputnya dengan cara yang baik. Dan itu bagi saya ya, kalau bagi laki-laki itu adalah cara kita memuliakan wanita. Ya, cara kita memuliakan wanita. Bagi wanita juga itu cara teman-teman memuliakan diri teman-teman dan memuliakan laki-laki sama. Jadi itu cara kita sebenarnya memuliakan diri kita dan memuliakan lawan jenis kita. Menjaga sebelum kita memang siap untuk menyeriuskan gitu. Oke. Wah, makin saya deg-degan ya Kang jadinya. Aduh ya ampun. Makasih nih Kang ya buat ilmu-ilmunya. Nah Siap, ini Kang, sama-sama. teman-teman nih, mungkin kita udah masuk waktu sesi tanya jawab juga kayaknya. Jadi teman-teman buat yang mau bertanya tentang apa saja, tentang pengelolaan hati, tentang perasaan dan lain sebagainya, bisa langsung angkat tangan aja di chat. Bukan angkat tangan buka kamera begini ya, karena kemarin ada yang begitu. Tapi angkat tangannya langsung di raise hand di meeting. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ane tunggu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah banyak, mungkin Ane satu-satu. Atau mungkin udah ada sih ini sebenarnya. Sarah Tande. Bisa buka mic-nya aja, silahkan kalau mau langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif, ada yang mau ditanyakan nih. Iya, Teh. Seandainya kita sebenarnya menyukai nih seorang laki-laki. Nah, kemudian ketika kita ingin memulai ta'aruf, artinya harus seperti tadi Kang ceritakan bahwa yang sekarang jadi istri itu kan calon istri tadinya. Ada yang comblangin kakak kelasnya, seniornya gitu. Nah, itu kalau saya perempuan, kemudian otomatis calon saya laki-laki kan. Nah, itu yang akan menjadi comblang itu saya minta tolong teman yang laki-laki lagi atau teman perempuan. Karena kan artinya kalau saya minta tolong dengan teman perempuan, si teman perempuan itu akan berinteraksi dengan lawan jenis yang laki-laki yang akan saya jadi ta'arufkan itu. Gimana tuh? Jadi apa saya minta tolong siapa atau apa gitu? Iya. Makasih Teh pertanyaannya. Jadi teman-teman untuk menjaga ya, sebenarnya untuk menjaga agar ya itu tidak maksud saya untuk menjaga gitu kan supaya jangan terjadi. Teman saya akhirnya melakukan interaksi dengan lawan jenis yang bukan muhrim kan artinya gitu. Apakah saya akhirnya menjerumuskan teman saya atau tidak gitu? Iya.
Dan solusi untuk saya seperti apa nih? Iya. Ya, Mas Ika. Jadi teman-teman, untuk menjaga antara laki-laki dan perempuan dalam ta'aruf itu ada yang disebut namanya perantara atau pendamping atau mak comblang lah. Terserah mau pakai istilah apa, yang penting ada orang yang mendampingi. Ya kan? Jadi tidak berdua-duaan, ada yang mendampingi. Laki-laki didampingi oleh laki-laki atau keluarganya. Boleh kalau misalnya ibunya mau mendampingi ya boleh, nggak harus laki-laki. Tapi kalau sahabat atau murobi atau ustadz biasanya yang laki-laki juga pendampingnya. Perempuan didampingi oleh perempuan atau keluarganya. Jadi kalau perempuan didampingi sama bapaknya langsung ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi boleh misalnya dalam ta'aruf itu didampingi oleh orang tua, boleh. Boleh didampingi saudara, boleh. Itu bagus. Boleh didampingi ustadz atau ustazah, boleh. Boleh didampingi sahabat yang sudah menikah, boleh. Boleh didampingi sahabat yang belum menikah, boleh. Yang penting tadi bahwa sahabat kita itu kita sudah yakin dan percaya. Tadi kan kata Teh Sarah nanti malah ada interaksi atau ada kejadian misalnya ditikung gitu kan sama sahabatnya yang diminta ini siapa Itu sih yang saya yang maksud, lebih ke nikah itu sih siapa. sebenarnya. Ini ada kejadian zaman dulu itu antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi Salman mau nikah sama salah seorang gadis Ansor, gadis asli Madinah. Abu Darda asli Madinah. Salman kan dari Persia, ya kan? Salman minta tolong kepada Abu Darda untuk jadi juru bicaranya, untuk jadi mak comblang lah gitu kan. Abu Darda menyampaikan bahwa sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi itu mau melamar anak gadis bapak. Ternyata singkat cerita gadisnya nggak mau dinikahi sama Salman. Mintanya dinikahi sama Abu Darda. Dan akhirnya Abu Darda dan gadis itu menikah, teman-teman. Tapi ternyata hubungannya baik-baik saja. Nanti Salman dan Abu Darda setelah Abu Darda menikah, Salman baik-baik saja gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ditikung, saya udah menyampaikan kisah Salman dan Abu Darda ya. Jangan rusak hubungan persahabatan karena tikung menikung. Kata Salman begini, justru aku yang malu kepadamu Abu Darda. Seandainya aku tahu bahwa gadis itu ditakdirkan Allah menjadi istrimu, tentu aku tidak akan melamarnya. Gitu. Tadi teman-teman, keyakinan kekuatan kita tentang tauhid tadi kan, bahwa bukan karena deluan-deluanan ngelamar yang jadi jodoh gitu loh. Tapi itu cuma cerita ini aja ya sampingan. Nah, teman-teman, bagaimana kalau seperti tadi Teteh tadi menyampaikan? Boleh Teh kalau misalnya ada dari sisi keluarga untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak, sebenarnya tidak masalah. Seperti Ibunda Khadijah, dulu beliau minta mak comblangnya atau perantaranya itu namanya Nafisah binti Munyah. Nafisah ini perempuan. Dan Nafisah bertemu dengan Rasulullah. Kan bertemu dengan Rasulullahnya itu tidak harus di tempat sepi dan berduaan. Kan bisa bertemunya itu misalnya di ruang, di lapangan yang ramai orang. Atau di tempat, kalaupun harus chat misalnya ya, ketika mengirim chat bisa jadi kan berduaan dengan tetehnya. Jadi sehingga pesan itu tidak jadi kayak berdua-duaan kan gitu kan. Kayak saya bilang HP saya itu, IG saya itu misalnya itu dibuka oleh saya dan istri. Walaupun sejatinya yang buka saya, tapi istri saya bisa buka. Jadi insya Allah semua pesan yang masuk itu mudah-mudahan terjaga tidak berdua-duaan. Kira-kira gitu Teh. Jadi setiap pesan misalnya ya, setiap pesan itu di capture atau setiap ketika mengirim pesan itu berdua. Gitu sebenarnya bisa untuk menjaga. Kenapa kalau misalnya Teteh nanti minta bantuan kepada laki-laki, yang jadi berdua-duaan malah Teteh sama laki-laki tadi gitu kan, kalau laki-lakinya bukan keluarga Teteh. Dan biasanya memang kita lebih mudah untuk membantu mendampingi ta'aruf atau membantu mak comblang itu ya kepada sahabat dekat kita kan gitu ya. Dan sahabat dekat kita itu tentu yang satu sama-sama perempuan kan gitu. Nah, terus Teh yang bisa dipelajari dari Khadijah radhiyallahu anha dan Nafisah binti Munyah adalah ketika misalnya menyampaikan niat untuk berta'aruf dengan si laki-laki, jadi bukan nembak. Jadi, Kang Fatur mau nggak ta'aruf dengan Teteh ini? Misalnya ada perantara yang datang. Bukan seperti itu. Tapi Kang Fatur itu ditanyai. Tiba-tiba kan ada yang datang ya. Misalnya Kang Fatur lagi di ruangan rame, tiba-tiba ada yang datang. Kang boleh minggir sebentar nggak? Akang udah nikah belum? Udah, saya mah udah punya anak 2 gitu kan kata Kang Fatur kan. Ya udah, nggak usah disebutin ada yang mau ngajak ta'aruf karena ternyata udah punya anak 2 gitu. Jadi pertama ditanya dulu sudah nikah belum, yang kedua ditanya sudah ada calon belum.
Jangan-jangan sudah ada calon, bahkan sudah mengkhitbah, ya itu nggak perlu juga disampaikan ada niatan orang untuk ta'aruf kan gitu ya. Yang ketiga yang ditanya, ada rencana nikah dalam waktu dekat nggak? Sama, kalau misalnya Mas Fatur rencana nikahnya 30 tahun lagi misalnya ya, misalnya, atau rencana nikahnya 7 tahun lagi, ya nggak usah disampaikan juga ajakan untuk ta'aruf. Yang keempat, tanyakan kriterianya. Kang Fatur ada kriteria tertentu nggak? Karena kalau misalnya kriterianya ini masuk dengan si perempuan yang ingin ngajak ta'aruf, barulah disampaikan. So, saya punya sahabat perempuan yang kriterianya sepertinya cocok, mau nggak saya kenalkan kepada dia. Jadi bukan nembak, tapi ditawarkan di seolah-olah misalnya mau dikenalkan atau enggak. Jadi yang seperti itu insya Allah aman. Nah gitu Teh. Jadi ada ya banyak cara sebenarnya Teh biar nggak berdua-duaan tadi ya. Jadi memang jangan berdua-duaan juga antara si perantara atau mak comblangnya dengan si laki-lakinya. Ada cara-caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Gitu Teh. Ya, baik, terima kasih, Kang. Sama-sama. Alhamdulillah terjawab ya Teh ya. Insya Allah terjawab. Ini udah banyak banget ternyata Kang yang bertanya nih. Coba Lewat ini, chat ya. Banyak kayaknya banget kenapa ini. nggak mau buka mic nih teman-temannya Ikhwan? Silakan kalau mau bertanya langsung resen aja, ntar yang pilih gitu kan. Tapi ternyata pada pilih lewat chat, ya udah nggak apa-apa. Yang duluan aja deh. Dari Kang Kurniawan Ajis nih. Assalamualaikum Kang, saya mau bertanya. Sebenarnya arti ta'aruf menurut Kang itu apa sih? Soalnya kebanyakan teman saya banyak yang bilang, gue ta'aruf kok bukan pacaran. Oh, Taruh-tarupan ya. Nah, itulah Kang ya. Tapi jika mereka berusaha-usaha, nah iya itu maksudnya mungkin Kang ya. Mungkin ta'aruf yang dalam Islam maksudnya itu seperti apa sih Kang? Ikut tuh kali ya jawaban apa pertanyaannya mungkin. Ya, ini saya share ini ya teman-teman ya. Oh ya boleh. Share slide ya biar jelas. Nih teman-teman. Kelihatan ya? Ya kelihatan Kang. Nah, ta'aruf itu apa sih? Ta'aruf itu proses kita mengenal dan menimbang seseorang yang akan jadi calon pasangan hidup. Ta'aruf itu menuju pernikahan teman-teman, bukan ngisi waktu. Jadi kalau misalnya ta'arufnya sekarang nikahnya 5 tahun lagi, bukan ta'aruf namanya. Karena ta'aruf itu menuju pernikahan. Kenapa harus ta'aruf? Karena kita yang laki-laki diperintahkan oleh Rasul untuk pilih yang baik agamanya. Fasfar bizatiddin, taribat yadak. Pilih yang baik agamanya. Yang perempuan kita diperintahkan untuk, teman-teman yang perempuan diperintahkan untuk mantaradona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Diperintahkan untuk terima laki-laki yang ngajak nikah yang diridhoi agama dan akhlaknya. Jadi baiknya agama dan mulianya akhlak, ini kalau rezeki itu syarat pokok. Kan kita boleh ya Kang, makan makanan Padang boleh, makan nasi uduk Betawi boleh, tapi ada syarat pokok. Syarat pokoknya apa? Halal. Teman-teman mau nikahin perempuan yang putih, perempuan yang coklat, perempuan yang abu-abu, laki-laki yang putih, yang abu-abu, boleh, terserah. Ada syarat pokoknya dari Rasul. Baiknya agama dan mulianya akhlak. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Kang, boleh nggak saya milih-milih perempuan yang saya nikah itu anak kedokteran, udah spesialis, anak tunggal, cantik, ada kacamata, lesung pipit, tinggi 170, dan sebagainya, boleh. Selama agamanya baik, akhlaknya mulia, dan orangnya mau sama teman-teman. Yang penting juga. Penting juga tuh kayaknya. Penting itu, bikin syarat-syarat, ternyata orangnya nggak mau ya sama aja, nggak nikah-nikah. Gitu. Jadi, teman-teman, untuk memastikan, untuk menjaga bahwa orang ini yang kita akan menikah ini adalah baik agama mulia akhlaknya, kita butuh ta'aruf. Ya, kebayang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, ada nggak Kang hadis tentang ta'aruf? Tidak ada. Tapi ada hadis untuk kita memastikan bahwa orang yang kita nikahi atau kita terima itu adalah yang baik agama dan akhlaknya. Bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu baik agama dan akhlaknya? Kita butuh kenalan. Istilah Arabnya ta'aruf. Terserah teman-teman mau pakai istilah Arab atau itu istilah Indonesia itu nggak masalah. Tidak menyebabkan istilah ta'aruf itu menjadi lebih syar'i daripada kenalan. Yang penting itu prakteknya. Nah, prakteknya 5 ini teman-teman. Ta'aruf itu dilakukan oleh orang yang siap nikah. Jadi kalau ta'aruf dilakukan anak SMP itu namanya bukan ta'aruf.
Itu namanya ngisi Bahaya. waktu. Waduh. Itu namanya ngisi waktu atau hobi. Hobinya apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hobi atau ngisi waktu. Ta'aruf kita lakukan kepada orang yang kita yakini atau kita anggap dia baik untuk jadi calon pasangan kita. Nah, kriteria ta'aruf tadi kan, baiknya agama dan mulianya akhlak. Kemudian menjauhi maksiat. Ini Kang, kriteria ta'aruf itu menjauhi maksiat karena ada larangan-larangan kan tadi seperti batasan-batasan tadi kan. Kalau namanya masih ta'aruf berarti kita prosesnya mengenal, mencari tahu. Kita menjauhi maksiat, makanya ada pendamping nanti teman-teman. Kalau namanya ta'aruf itu ada pendamping. Kenapa sih harus ada pendamping Kang? Emang ada hadisnya atau syariatnya? Nggak ada. Syariatnya itu dilarang berdua-duaan. Itulah syariatnya. Makanya kita butuh pendamping. Kemudian dalam ta'aruf itu misalnya ya tadi tidak bermesra-mesraan tadi kan ya. Ngeceknya paling gampang gini aja teman-teman, masalah dosa yang tadi ya. Dosa itu kita gelisah dan kalau misalnya di capture dimasukin ke feed Instagram Telkom University kita malu gitu. Kalau misalnya malu itu dosa berarti. Nah, untuk menjaga itu kita jauhilah maksiat, ada pendamping. Kemudian dalam ta'aruf juga tapi mengenalnya menyeluruh dan mendalam. Ini banyak kesalahan juga Kang di kalangan beberapa kalangan sekarang seolah-olah ta'aruf itu makin cepat makin baik. Wah, saya ta'arufnya cuma berapa jam gitu kan. Saya ta'arufnya cuma berapa hari. Tidak menyebabkan lebih syar'i teman-teman ta'aruf cepat-cepatan itu gitu. Teman-teman kalau misalnya mau butuh mengenal bertemu sampai 10 kali misalnya ya, karena harus bertemu orang tuanya, karena harus bertemu saudaranya, karena butuh untuk konfirmasi tentang visi hidup dan lain-lain boleh. Yang penting kan tidak bermaksiat. Gitu. Teman-teman juga kalau misalnya ketemunya sekali tapi tidak tahu benar bahwa agamanya baik akhlaknya mulia, teman-teman tidak menjalankan perintah Rasul kan? Gitu. Jadi kita beragama itu juga kita nggak bisa pakai agitasi gitu, nggak bisa pakai prasangka bahwa oh kayaknya pasangan yang ini, selebgram yang ini atau artis yang ini ta'arufnya cuma 1 hari 2 hari keren gitu. Enggak, kita bukan mengikuti yang itu, kita mengikuti perintah Rasul bahwa terima yang kita ridhoi agama dan akhlaknya. Sampai-sampai kan Umar bin Khattab pernah ngasih tahu gini Kang kepada orang tua yang anaknya mau dilamar. Cari tahu seseorang itu jangan ketika di masjid kata beliau. Tapi cari tahulah kepada orang yang lama bersama dengannya atau orang yang perjalanan jauh. Karena itu ketahuan akhlaknya kan. Iya. Kita kalau naik gunung bareng kan ketahuan tuh. Malaikat atau setan biasanya ketahuan kan. Marah-marahnya segala macamnya ketahuan tuh Iya. kalau perjalanan jauh. Yang kedua kata Umar bin Khattab, tanyakan yang orang yang muamalah Kang. Tanyakan kepada rekan kerja, rekan organisasi, ini kan ketahuan tuh. Tanggung jawabnya orang kalau misalnya sama-sama di BEM atau di Rohis kan ketahuan tuh orangnya. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, tanyakan kepada orang yang pernah bertengkar. Karena akan ketahuan bagaimana akhlaknya. Jadi teman-teman dari zamannya para sahabat, mengenal calon pasangan itu sampai sedalam itu. Gitu. Bukan asal-asalan. Bukan buka kalau film itu ya buka cadar kemudian deg-degan kemudian oke gitu, bukan gitu teman-teman. Mengenal secara menyeluruh dan mendalam. Nah yang terakhir juga ada musyawarah dan istikharah. Tadi intinya gitu Kang. Jadi dalam ta'aruf itu ada menjauhi maksiat, tapi sekaligus mengenalnya secara menyeluruh dan mendalam. Jadi Gitu. bukan kayak di sinetron-sinetron gitu ya Kang. Nggak tahu gimana kalau di sinetron. Itu tadi Kang yang buka cadar. Oh iya siap Kang. Oh, Iya, iya. saya pilih ini aja. Bukan. Atau mungkin yang Tidak seperti ta'aruf sambil nonton Aquaman, tidak juga ya kan. Ta'arufnya sambil nonton bioskop tidak, tapi juga ta'arufnya bukan sekedar main feeling doang, bener Kang, jangan main feeling doang teman-teman. Tapi ini tadi dari Kang Kurniawan sendiri bermesra-mesraan tuh artinya bukan ta'aruf lagi gitu sebenarnya, udah masuk Iya. ke yang lebih. Ta'aruf mah panggilannya biasa. Udah dosa tuh Kang. Jangan karena manggil Abi dan Umi teman-teman merasa menjadi syar'i ya. Nanti ta'aruf manggilnya Abi dan Umi. Rada cringe gitu. Nanti ta'aruf yang nggak berlanjut mantan Abi dan mantan Umi dong berarti. Ketemu di kampus, oh itu mantan Abi. Iya, mungkin gitu kali ya Kang. Teman-teman. Iya. Kang Kurniawan mungkin buat temannya dinasihatin aja Kang biar enggak terjerumus lagi. Lanjut nih Kang. Siap. Muhammad Ridwan dari kamu Ridwan. Maaf Kak, saya ingin bertanya tentang
perihal komitmen sebagai mahasiswa. Kebanyakan dari teman saya nggak pacaran, Kang. Cuma mereka komitmen. Namun komitmen yang mereka lakukan sama aja dengan pacaran. Ya sama aja kali ya. Berarti, Iya, kalau bagi saya sebenarnya komitmen bagi orang yang belum siap komitmen itu komitmen dari orang-orang yang tidak siap berkomitmen. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Komitmen itu ya ketika memang sudah siap. Jadi laki-laki itu kan, terutama yang laki-laki ya. Ini kan komitmen biasanya laki-laki nih. nebar janji. Ngetek ini biasanya banyaknya laki-laki kan. Teman-teman, kita itu kemuliaan laki-laki nanti apalagi ketika jadi suami ya. Itu dari bisa dipegangnya kata-kata. Gitu. Kata-kata kita ini kan berat, wibawa gitu. Jadi ketika kita bilang saya siap menikahimu, itu memang udah siap nikah gitu loh. Jangan saya siap menikahimu insya Allah 7 tahun lagi, itu buyar. Belum jadi suami teman-teman udah rendah gitu di hadapan seorang wanita gitu kan. Jadi tadi biasanya kan komitmen ini diawali misalnya di DP ya, DP komitmen ini kan orang yang nggak sanggup itu karena memang dia ragu dengan pengaturan dari Allah. Ragu bahwa kalau misalnya memang sudah jodoh, mau komitmennya sekarang atau nanti ketika sudah siap pun insya Allah pasti akan jodoh gitu. Teman-teman nanti ya terutama ketika akan ta'aruf atau menikah, teman-teman akan sangat merasakan bahwa sejago apapun teman-teman bisa jadi ditolak. Ini nggak sesimpel gini Kang. Kalau kita kan misalnya SPMB gitu kan atau ujian masuk ya. Oh ya. Kalau bagi saya misalnya dulu saya SPMB ke ITB atau ini itu lebih bisa diprediksi. Kenapa? Kan kita ada tryout ya Kang. Ada soal-soal gitu kan. Kita ujian biasanya kita ini insya Allah kemungkinan kalau tingkat ujian tryout biasanya kan di SSC atau di mana itu lebih sulit ya. Kalau kita bisa nilainya di atas itu kemungkinan besar kan kita bisa. Selama kita bisa tenang dan ini kan gitu ya. Tapi kalau nikah teman-teman, mau teman-teman sebaik apa dan ini, bisa jadi perempuannya nggak mau. Perempuannya mau, orang tuanya yang perempuan nggak mau. Orang tuanya yang perempuan nggak mau, orang tuanya yang laki-laki nggak mau. Orang tuanya yang perempuan laki-laki mau, neneknya yang punya pandangan hitung-hitungan tertentu nggak mau. Gitu. Jadi ini itu lebih tidak terprediksi. Jadi kita betul ketika mau nikah itu benar-benar kedekatan sama Allah, pengharapannya sama Allah itu perlu dibangun memang teman-teman. Gitu teman-teman. Mungkin gitu Kang dari saya terkait komitmen ya. Nggak perlulah komitmen kalau misalnya memang belum siap untuk berkomitmen. Gak usah berjanji dulu ya Kang ya. Iya, tidak. Cowok-cowok. Jangan berjanji sesuatu yang belum kita yakin bisa kita tepati. Iya. Yang akhwat juga jangan gampang tergoda juga kali ya sama teman-teman ikhwan gitu ya. kan. Aduh. Karena yang rugi ahwat biasanya kan. Yang rugi ahwat. Oke, lanjut nih Kang. Dari Teh Rahma Syukriani. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana cara mengetahui kalau kita udah siap untuk menikah? Gimana tuh, Kak? Bagaimana mengetahui kalau kita siap untuk menikah? Yang pertama, siap untuk menikah. Tadi ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu ba'ah. Ya, bahasa ulama salah satunya Imam Nawawi dalam mensyarah menjelaskan hadis ini. Ba'ah itu yang pertama dia mampu secara biologis. Artinya dia sudah balik, Kang. Itu yang pertama ba'ah. Yang selanjutnya ba'ah itu bagi laki-laki dia mampu menafkahi. Teman-teman, bagi yang laki-laki mampu menafkahi. Jadi mandiri secara ekonomi dan bisa nafkah. Ya nafkah dalam agama itu kan makan, pakaian, tempat tinggal. Mungkin sekarang ditambahin pulsa ya kan. Istri kalau misalnya nggak dikasih pulsa stres juga ya kan. Jadi makan, pakaian, tempat tinggal, pulsa. Ya dan tempat tinggal bukan harus dimiliki ya, bisa jadi ngontrak atau nyewa dan segala macamnya. Mampu menafkahi bagi yang laki-laki. Yang ketiga, dia mampu menanggung beban atau amanah pernikahan. Nah, dari syarat yang nomor 3 ini berarti kita butuh tahu peran kita, amanah kita apa. Jadi teman-teman butuh kesanggupan ilmu, belajar berarti. Ini nggak sulit sebenarnya Kang. Kalau yang saya pahami misalnya teman-teman luangkan waktu saja misalnya 20 jam untuk belajar tentang peran suami istri itu kebayang. Sama kan kayak fikih sholat kan. Orang yang nggak ngerti fikih sholat itu bukan dia nggak mampu, dia nggak mau aja meluangkan waktu 20 jam. Kalau 20 jam benar-benar baca fikih sholat dari wudhu sampai ini kan kebayang kan tentunya ya, kebayang.
gitu. Nah sama ilmu itu simple sebenarnya. Teman-teman luangkan waktu misalnya 20 jam, baca buku, dengarkan kajian tentang peran suami istri, amanah suami istri, kebayang. Nah, mampu menanggung beban juga bukan sekedar mampu tahu, tapi juga mampu menyiapkan mental. Nah, menyiapkan mental ini lebih dalam, Kang. Gimana caranya? Caranya teman-teman paling simple, kalau teman-teman tinggal sama orang tua, teman-teman mulai bantu orang tua sesuai dengan porsi teman-teman. Kalau teman-teman laki-laki, mulai bantu orang tua yang laki-laki. Ya ngurusin urusan rumah, perkakas segala macam. Wakili orang tua sesekali ke rapat DKM, rapat RT gitu. Biar kebayang teman-teman jadi kepala rumah tangga tuh gitu. Kalau yang perempuan mungkin bantu nyiapin kebersihan, bantu nyiapin makanan dan lain-lain. Jadi sesuai perannya aja, Kang. Siapkan mental kita. Terus yang selanjutnya nyiapkan mental juga teman-teman bisa datang ke senior yang baru menikah. Tanyakan. Nah ini mental ini kadang-kadang kita salahnya sekarang ya generasi milenial kita sekarang melihat pernikahan itu dari postingan Instagram orang. Nah postingan Instagram itu pasti yang bagus-bagusnya saja gitu. Teman-teman nggak akan punya mental. Mentalnya itu ya postingan itu lagi jalan-jalan ke Bali, ke Lombok kan gitu kan postingan orang baru nikah itu kan. Sementara kan berantem-berantemnya, berat-beratnya itu ibaratnya duka perjuangannya itu nggak tahu. Nah, bagaimana kita tahu? Datanglah ke pasangan yang baru nikah, tanyakan bagaimana. Ya sahabat-sahabat senior kita bisa kita datang kemudian kita tanyakan. Itu Kang. Jadi siapkan diri itu yang pertama memang sudah balik, yang kedua punya ilmunya, yang ketiga siapkan mentalnya, yang keempat laki-laki siap menafkahi, yang kelima ada restu dari orang tua. Apalagi yang perempuan, teman-teman kan nggak bisa nikah sendiri, teman-teman dinikahkan oleh wali teman-teman, ayahnya teman-teman. Gitu Teh Rahma yang bertanya. Oke, insya Allah udah kejawab ya Teh Rahma ya. Lanjut aja nih Kang, biar kita cepat. Assalamualaikum Kang, saya ingin bertanya bagaimana cara mengontrol diri agar tidak melakukan maksiat. Ini sebenarnya tadi udah ada ya Kang ya di sesi inti materi tadi Kang ya, Iya. yang tentang batasan. Jadi kayaknya kita lewat aja. Siap, tadi yang ikuti batasan-batasannya aja sebenarnya. Iya. Dari Teh Amirah, Assalamualaikum Kang, mohon maaf izin bertanya, bagaimana menjaga keistiqomahan atau konsistensi dalam menjaga pandangan atau perasaan pada hal yang lainnya yang terjadi dalam hidup? Itu Kang, gimana tuh Kang? Ya, jadi kata Ibnul Jauzi kalau nggak salah ya. Jadi hati kita ini teman-teman itu seperti penggilingan. Dia pasti akan menggiling sesuatu yang masuk di dalamnya. Dia akan memproses teman-teman. Nah, kuncinya adalah kata beliau, masukkanlah yang baik-baik agar digilingnya dengan yang baik. Gitu. Nanti apa yang hati ini kan menentukan kan. Hati ini akan menentukan mood kita, menentukan semangat ibadah kita dan lain-lain. Jadi sebenarnya bagaimana menjaga pandangan? Caranya adalah sibukkan pandangan kita dengan sesuatu yang baik. Ya kan? Sibukkan. Jadi kita sebenarnya kalau saya perhatikan atau saya ini kita punya potensi melakukan maksiat ketika kita nggak sibuk dengan kebaikan. Kalau waktu kita sibuk dengan kebaikan dan waktu sisanya cuma untuk istirahat gitu kan, atau hiburan yang mubah. Yang pertama kita maksiat itu karena kita tidak menyibukkan kita dengan kebaikan. Apakah itu ibadah, apakah itu belajar, apakah itu berbuat baik dan lain-lain. Itu Kang. Jadi kalau misalnya kosong teman-teman rasakanlah hari-hari teman-teman kosong, godaan maksiatnya itu tinggi. Teman-teman kalau pas lagi sibuk di Alfat ya nggak sempat maksiat kan, nggak sempat karena nggak sempat sibuk gitu. Yang kedua ini ilmunya dari Gus Baha ya, bagus ya. Saya beberapa bulan yang lalu dapat. Kita itu kadang-kadang terlalu keras sama diri sehingga tidak menghibur diri dengan yang mubah. Sehingga hati kita itu capek gitu. Ya, kata beliau, ya saya juga menyetujuinya bagus gitu, bagus sekali ini. Hal-hal yang mubah itu diberikan oleh Allah itu untuk kita menghibur hati kita, teman-teman. Ya kan? Jadi sesuatu yang sifatnya mubah, ya misalnya menonton film tapi yang tidak ada ininya, misalnya kayak Laskar Pelangi misalnya dulu ya, kalau misalnya dulu film-film yang positif gitu, film-film yang menyebabkan kita itu semangat gitu. Nah itu
bisa menyebabkan hati kita itu jadi tenang, karena Rasulullah dan para sahabat juga menghibur hatinya. Bedanya adalah beliau-beliau itu menghibur hati tidak bermaksiat. Ya, Rasulullah dengan Ibunda Aisyah kan melihat tarian-tarian anak-anak Habasyah, ya kan? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, hiburlah hatimu karena sesungguhnya dia akan keras ketika misalnya dia tidak dihibur sama sekali. Jadi misalnya hiburannya apa? Hiburannya ngobrol sama teman, ketemu sama teman, hiburannya misalnya jalan-jalan naik motor ke Ciwidey, hiburan apa hiburan itu yang memang menyebabkan hati kita itu bisa, hiburannya naik gunung misalnya kan gitu ya. Hiburannya main futsal, hiburannya apa? Cuma main futsalnya ya tinggal dijaga pakaiannya, hiburannya ketika ke Ciwidey ya dijaga kata-kata obrolannya, kan gitu aja sebenarnya. Gitu mungkin dari saya, Kang. Oke, insya Allah tadi kejawab juga udah ya. Ini kita udah hampir di ujung acara juga. Tinggal 2 menit lagi. Mungkin satu lagi kali Kang, agak singkat. Cari Baik. yang dikit aja nih. Assalamualaikum Kang, mau bertanya jangka waktu yang baik antara setelah khitbah ke pernikahan itu berapa lama? Jadi kalau dari Rasulullah itu ya, idza hatoba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Pakai kata-kata fa, maka, bukan summa, bukan kemudian. Kalau kemudian agak nyantai kan. Kalau fa itu kan maka gitu, segera berarti. Nah tentu saja segeranya itu sesuai dengan kebutuhan. Orang yang mungkin sekarang nikahnya masa pandemi, nikahnya misalnya hanya di rumah, kemudian menyiapkan tenda di halaman, kemudian tamunya 50 orang, itu mungkin persiapan seminggu 2 minggu bisa, Kang. Tapi orang kalau misalnya di kampung halaman, misalnya orang tuanya tokoh masyarakat, dalam kondisi tidak corona misalnya ya, tamunya sampai 3.000 orang, mungkin seminggu 2 minggu nggak bisa. Jadi batas waktunya apa ya, sesuai dengan kebutuhan persiapan hari akad dan walimah. Kalau persiapannya 1 tahun tentu saja aneh ya. Emang ini siapa kan? Acaranya seperti apa 1 tahun gitu kan persiapannya. Ya mungkin persiapannya sebulan 2 bulan lah, kalau menurut saya itu masih sesuai, karena memang kitanya yang akan menuju akad dari khitbah itu akan tersiksa dengan godaan-godaan dari setan, godaan-godaan perasaan untuk berhubungan lebih intens gitu. Karena kita sudah kebayang bahwa orang ini adalah calon pasangan kita gitu. Lebih kalau sekarang kan orang yang kita misalnya kagumi atau apa kan kita nggak punya bayangan kan, nggak berani juga berspekulasi. Tapi kan kalau udah khitbah itu sudah kebayang banget gitu. Bahwa orang ini memang akan jadi pasangan kita. Mungkin gitu, Kang. Jadi segerakan aja sebaiknya sesuai dengan kebutuhan tentu saja. Iya, kayaknya udah pengen khitbah juga tuh, dari khitbah juga. Mungkin. Nih kata panitia satu lagi deh, oke, boleh. Langsung dari Kang Furkan ya. Assalamualaikum Kang, ingin bertanya bagaimana cara membedakan perasaan yang tulus dengan perasaan yang hanya numpang lewat? Kayaknya pengalaman dia nih kayaknya. Perasaan suka yang tulus, yang suka lewat. Ya kita kalau misalnya masih bagi saya sih sebenarnya kalau misalnya kita masih belum siap untuk menikah, kita asumsikan aja lah numpang lewat, nggak usah terlalu berspekulasi bagi saya. Tapi kalau misalnya kita memang sudah siap nikah, nah kita perlu untuk curiga. Karena kata di kitab Al-Hikam, Kang, kata Ibnu Athaillah, Allah itu ketika ingin ketika ada hidayah untuk berbuat baik pada hati kita, itu Allah akan mendatangkan pasangan-pasangannya. Contoh gini ya, hidayahnya untuk nikah, Kang. Hidayahnya untuk nikah. Kita menyiapkan diri untuk menikah. Nanti biasanya itu ada pasangannya, ada perasaan ke seseorang, ada perasaan kagum dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kaitannya belum kaitan dengan itu ya kita anggap aja, Kang. Kalau bagi saya simpelnya anggap aja itu lewat-lewat aja. Nanti kalau misalnya memang sudah siap barulah kita curiga ini tulus atau tidak. Kalau yang disebut perasaan itu tulus karena Allah, berarti dia tujuannya adalah untuk tujuan ridho Allah yaitu pernikahan.
Dan prosesnya itu tentu saja tidak menyebabkan Allah itu murka sama kita. Sesimpel itu. Prosesnya benar, tujuannya benar. Tujuannya untuk nikah, prosesnya tidak menyebabkan Allah murka. Kalau di luar itu berarti itu nafsu, Kang. Kalau di luar itu berarti benar. nafsu. Iya, cuma nafsu doang. Mungkin insya Allah udah terjawab juga. Oke, Siap, Kang. Nah, udah di penghujung acara nih. Kita nih, alhamdulillah udah selesai melewati sesi inti dan sesi tanya jawab. Sebelumnya ini mohon maaf dulu karena teman-teman yang masih banyak nih jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nih, Kang ya. Tapi karena sudah ada di penghujung acara dan sudah malam juga, udah pukul 9 waktu Indonesia Barat, jadi insya Allah kita cukupkan sesi inti dari acara hari ini di sini aja. Nah, mungkin Ani terima kasih dulu kan ya ke Akang Arif karena udah memberikan materinya, sudah memberikan jawaban-jawabannya dari sesi tanya jawab tadi. Dan kemudian Ani juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Alhamdulillah insya Allah jawabannya tadi udah dijawab ya insya Allah, dan insya Allah bermanfaat teman-teman. Oke, mungkin ini cukup juga dari Ane, karena sesi inti udah selesai, jadi Ane harus pamit mengundurkan diri. Setelah ini Ane akan kembalikan ke MC. Dari Ane sendiri, Ane mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC, insya Allah silakan mengambil alih acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kang Fatur Rahman yang sudah menjadi moderator, dan juga Kang Arif Rahman ya yang sudah menjadi pemateri kita pada malam ini. Pasti waktu sesi tanya jawabnya masih kurang ya. Next time acara ketan hitamnya harus cepat-cepat nanyanya ya. Nah, tadi kan sudah sesi talk show yang seru banget nih. Sekarang ada pengumuman penting nih dalam rangka memperingati Hari Milad UKM LDK Alfat yang ke-7. Maka kita akan mengadakan challenge seru nih buat kamu. Untuk persyaratan, mangga bisa di share screen panitia. Oke. Untuk persyaratannya bisa dibaca ya. Yang pertama, pilih minimal 3 kata untuk disusun menjadi sebuah kalimat atau paragraf yang berada di situ. Kan di sini ada 7. Nah, kalian tinggal memilih minimal 3 kata dari bersama, inovatif, mahasiswa, muda, tugas online, dan santai. Yang kedua, upload kalimat atau paragraf tersebut di Snapgram kamu. Yang ketiga, pastikan akun Instagramnya tidak di privat. Lalu yang keempat, tag akun IG LDK Alfat Telkom University, yaitu @alfat_telio, dan tag 3 teman kalian untuk mengikuti challenge-nya. Kelima, paragraf atau kalimat menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung sara, dan tidak menyinggung pihak tertentu. Yang terakhir, template Snapgram-nya bisa di-download di bit.ly/7word-challenge. Oke? Untuk peserta lomba susun kata yang bagus dan kreatif akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya apa tuh? Untuk hadiahnya itu ada total uang sejumlah 300.000 untuk 3 pemenang. Untuk periode lomba ini dari tanggal 24 sampai 27 November 2020. Pasti kalian mau dapat hadiah kan? Makanya yuk ikut jadi partisipasi lomba Milad LDK Alfat Telkom University yang ke-7. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung ikutin challenge-nya ya. Dan jangan lupa ajak teman kalian juga. Oke, untuk info selanjutnya akan diinfokan lagi di Instagram
LDK Alphard Telkom University. Dan oh ya, untuk contohnya juga di situ sudah tertera ya, mahasiswa yang memiliki jiwa muda. Nah, itu harus inovatif dan selalu mantap dalam setiap kondisi, walaupun dalam kondisi kuliah online pun harus tetap mengerjakan tugas dengan santai. Tarik sis, mongko. Oke, cukup sekian untuk pengumumannya. Dan sekali lagi, jangan lupa follow akun IG LDK Alphard Telkom University untuk untuk info lanjutnya lagi tentang 7 Word Challenge ini. Oke, akan ada acara selanjutnya, akan ada pengisian feedback. Mangga dari panitia bisa. Oke, itu untuk pengisian feedback ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa terlebih dahulu mengisi feedbacknya. Oke, untuk pengisian feedbacknya itu sendiri selama 5 menit. Oke. Kita kan masih ada agenda ketan hitam lagi nih. Dan jangan lupa dari teman-teman untuk mengikuti kegiatannya lagi di tanggal 28 November 2020, yaitu hari Sabtu. Untuk temanya itu keluar dari zona nyaman dan pembicaranya itu Coki Irsyaraki. Dan acaranya terbuka untuk umum juga dan mendapatkan e-sertifikat. Dan nggak lupa juga untuk agenda tanggal 28 nanti itu nggak kalah seru. Oke, jangan lupa ya untuk mengikuti agenda acara selanjutnya. Oke, untuk pengisian feedbacknya sudah selesai, maka kita akan lanjutkan dengan akan ada dokumentasi atau foto bareng. Mangga dari Ikhwannya bisa open cam. Dan untuk akhwat disarankan tidak open cam ya. Yuk, yang Ikhwannya yuk open cam semua yuk. Mana nih? Baru sedikit nih yang open cam. Yuk. Dari 245 yang Ikhwannya. Oke, pemateri kita ikut juga nih, Kang Arif Rahman nih. Iya. Ayo cowoknya, siapa tahu dapat jodoh di sini kan. Open cam yuk. Siapa tahu dapat jodoh kan gara-gara buka kamera gitu kan. Mantap kan. Yuk, baru
sedikit nih yang open cam. Mangga yuk dari Ikhwannya bisa open cam untuk dokumentasi. Yuk. Masa dari 235 partisipasi baru sedikit sih yang open cam. Ayo jangan ada yang tidur ya. Sebentar lagi kok selesai acaranya. Oke, karena acaranya sudah mepet, kita akan adakan dokumentasi. Oke, semua teman-teman senyum yuk. Saya bilang 1, 2, 3, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Gokil emang nih. Oke, sampainya di penghujung acara pada malam ini, kita akan ada doa penutup oleh Saudara Bahartika. Untuk doa penutup dari Saudara Bahartika, saya persilakan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa supaya ilmunya berkah dan selalu diberikan rezeki yang dimudahkan. Baik, akan saya tuntun doa di penutupan kali ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Saudara Bahartika yang sudah membacakan tilawahnya. Jazakallahu khair. Semoga yang membacakan dan mendengarkan dengan khusyuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah di penghujung acara. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan kita awali dengan bismillah bersama-sama. Semoga teman-teman di sini mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah
menyempatkan hadir dari awal sampai akhir. Mungkin yang sudah lelah, semoga akan dibalas dengan lillah. Barakallahu fikum. Jika ada salah pengucapan atau kata yang menyinggung dari MC atau teman rekan saya dari moderator, saya selaku MC minta maaf, dan jika acaranya kurang maksimal, mohon dimaklumi. Semua proses dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum live, aneh ada pantun nih. Pak Raden berhijrah dengan hati, pulangnya makan nasi dengan tomat. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri acara Ketan Hitam pada malam ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Saya selaku MC mengundurkan diri dari acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman. kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you. Punhab. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Lord. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kak.